Bayangkan sebuah pagi di tahun 2045. Udara Jakarta terasa lebih bersih, bukan lagi janji semata. Langit biru membentang, diselingi siluet kereta cepat maglev yang melesat tanpa suara di antara gedung-gedung pencakar langit yang ramah lingkungan. Di jalanan, mobil listrik bergerak teratur, dikendalikan oleh sistem lalu lintas pintar. Tidak ada lagi kemacetan yang merampas waktu dan kesabaran. Ini bukan mimpi. Ini adalah buah dari kerja keras, dari reformasi yang dijalankan dengan nyali, dan dari keberanian untuk berubah. Indonesia telah melompat menjadi negara maju yang disegani. Pagi ini, secangkir kopi Gayo terasa lebih nikmat, karena diseduh dengan air bersih yang mengalir lancar di setiap rumah. Di pedesaan, suasananya tak kalah menggugah. Di sebuah desa di lereng Gunung Rinjani, para petani tidak lagi bergulat dengan ketidakpastian panen. Sensor tanah canggih yang terhubung dengan ponsel pintar mereka, memberikan data akurat tentang kelembapan dan nutrisi. Drone menyemprotkan pupuk organik dengan presisi, meminimalkan limbah, dan memaksimalkan hasil. Anak-anak petani itu kini tidak perlu merantau jauh ke kota untuk mencari ilmu. Mereka bersekolah di sekolah desa yang terkoneksi secara digital dengan pusat pendidikan terbaik di dunia. Mereka belajar coding dan agroteknologi, bersiap menjadi motor penggerak ekonomi desa di masa depan. Desa bukan lagi halaman belakang, melainkan beranda depan kemajuan bangsa. Perubahan ini tidak terjadi dalam semalam. Ada keringat, ada air mata, dan ada perdebatan sengit di setiap tikungan kebijakan. Namun, ada satu hal yang tidak pernah padam tekad. Tekad untuk tidak lagi tertinggal. Tekad untuk membuktikan bahwa bangsa ini mampu berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Setiap warga negara merasakan dampaknya. Dari Sabang sampai Merauke, denyut kehidupan terasa lebih bersemangat, lebih optimis. Pembangunan tidak lagi hanya terpusat di Jawa. Pembangunan kini merata, menyentuh setiap pulau, setiap sudut terpencil, memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang merasa ditinggalkan dalam perjalanan besar ini. Kisah Indonesia Maju adalah kisah tentang transformasi. Transformasi dari bangsa yang seringkali hanya menjadi penonton, menjadi pemain utama. Transformasi dari negara yang kaya akan sumber daya alam, menjadi negara yang kaya akan sumber daya manusia yang inovatif dan berdaya saing tinggi. Fajar baru ini bukan sekadar tentang infrastruktur yang megah atau teknologi yang canggih. Ini adalah tentang martabat, tentang harga diri sebuah bangsa yang bangkit, yang berani menatap masa depan dengan kepala tegak, dan berkata kepada dunia, inilah kami Indonesia, siap memimpin, siap menginspirasi. Pendidikan menjadi fondasi utama dari lompatan besar ini. Sekolah-sekolah, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, telah mengalami revolusi total. Kurikulum tidak lagi hanya dijejali teori, tetapi berfokus pada pemecahan masalah, kreativitas, dan kolaborasi. Setiap ruang kelas dilengkapi dengan teknologi imersif. Pelajar di Papua bisa merasakan sensasi berjalan di lorong Candi Borobudur melalui virtual reality, sementara siswa di Jakarta bisa mempelajari ekosistem terumbu karang Bunaken secara langsung melalui simulasi interaktif. Guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu, melainkan fasilitator yang memandu murid untuk menemukan potensi terbaik mereka, mendorong rasa ingin tahu yang tak terbatas. Di sektor kesehatan, tidak ada lagi cerita warga harus menjual harta benda untuk berobat. Sistem jaminan kesehatan universal benar-benar terwujud, didukung oleh data terintegrasi yang efisien. Setiap warga memiliki rekam medis digital yang bisa diakses oleh fasilitas kesehatan manapun di seluruh negeri. Rumah sakit di kota-kota kecil memiliki peralatan setara dengan rumah sakit di ibu kota. Telemedicine menjadi hal biasa. Seorang dokter spesialis jantung di Surabaya bisa memberikan konsultasi real-time kepada pasien di Pulau Morotai, bahkan memandu prosedur medis sederhana dari jarak jauh menggunakan robotik presisi. Angka harapan hidup meningkat drastis karena pencegahan penyakit menjadi prioritas utama. Transportasi publik menjadi tulang punggung mobilitas warga. Kereta cepat tidak hanya menghubungkan Jakarta dan Bandung, tetapi telah menjadi jaring yang merangkai seluruh pulau besar, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Perjalanan dari Medan ke Bandar Lampung hanya memakan waktu beberapa jam. Di dalam kota, bus listrik otonom dan sistem metro yang terintegrasi, membuat kepemilikan kendaraan pribadi menjadi pilihan, bukan keharusan. Ini bukan hanya tentang kecepatan, ini tentang keadilan akses. Seorang pengrajin dari desa terpencil kini bisa dengan mudah membawa produknya ke pasar di kota besar, membuka peluang ekonomi yang sebelumnya hanya ada dalam angan-angan. Ekonomi bangsa
tidak lagi bergantung pada komoditas mentah. Indonesia telah menjadi raksasa di bidang ekonomi digital, manufaktur teknologi tinggi, dan industri kreatif. Startup-startup teknologi dari Bandung, Yogyakarta, dan Makassar kini bersaing di panggung global. Produk Made in Indonesia bukan lagi sekadar label, melainkan jaminan kualitas dan inovasi. Pemerintah berhasil menciptakan ekosistem yang mendukung, dengan regulasi yang simpel dan insentif bagi para inovator. Hasilnya, ekonomi tumbuh secara inklusif. Kue kemakmuran tidak hanya dinikmati segelintir orang, tetapi terbagi secara adil, mengangkat jutaan orang dari kemiskinan dan menciptakan kelas menengah yang kuat dan produktif. Kecanggihan teknologi seringkali dikhawatirkan akan menggerus nilai-nilai luhur. Namun, di Indonesia maju, teknologi justru menjadi alat untuk memperkuat budaya. Di sebuah kampung di Bali, sistem irigasi subak yang telah berusia berabad-abad kini dioptimalkan dengan sensor kelembapan tanah dan prediksi cuaca berbasis kecerdasan buatan. Para pemangku adat menggunakan aplikasi khusus untuk mengatur distribusi air dengan lebih adil dan efisien, memastikan tradisi tetap hidup dan relevan di era digital. Teknologi tidak menggantikan kearifan lokal, tetapi bersinergi dengannya, menjadikannya lebih tangguh dan adaptif menghadapi tantangan zaman. Semangat gotong royong, DNA sosial bangsa ini, menemukan wujud barunya di ruang digital. Ketika sebuah desa di Maluku terkena bencana alam, informasi menyebar cepat melalui platform warga yang terintegrasi. Dalam hitungan jam, drone pengantar bantuan dari kota terdekat sudah tiba, membawa obat-obatan dan makanan. Penggalangan dana tidak lagi memerlukan waktu berhari-hari, cukup beberapa klik melalui aplikasi donasi yang transparan. Warga dari berbagai pulau bahu-membahu secara virtual, menunjukkan bahwa jarak fisik tidak mampu memisahkan ikatan persaudaraan. Teknologi menjadi jembatan yang menghubungkan niat baik, mempercepat solidaritas dari ujung ke ujung Nusantara. Lihatlah para pengrajin batik di Pekalongan. Mereka tidak lagi kesulitan memasarkan karyanya. Dengan bantuan teknologi augmented reality, calon pembeli dari Paris atau New York bisa mencoba kain batik secara virtual sebelum membeli. Setiap kain dilengkapi dengan QR Code, yang menceritakan filosofi di balik motifnya, nama pembatiknya, dan jejak proses pembuatannya yang ramah lingkungan. Ini bukan sekadar transaksi jual-beli. Ini adalah diplomasi budaya. Teknologi membantu mengangkat cerita di balik setiap produk, memberikan nilai tambah yang tak ternilai, dan memastikan para seniman lokal mendapatkan apresiasi yang layak atas mahakarya mereka. Masyarakat tetap ramah, bahkan mungkin lebih dari sebelumnya. Kemajuan ekonomi dan kemudahan hidup mengurangi tingkat stres sosial. Orang punya lebih banyak waktu untuk keluarga dan komunitas. Acara kerja bakti di lingkungan RT tetap ada, hanya saja, kini agendanya bisa jadi adalah memasang jaringan Wi-Fi komunitas, atau membersihkan panel surya bersama. Pertemuan warga tidak lagi hanya membahas masalah keamanan, tetapi juga bertukar ide untuk proyek startup lingkungan. Teknologi canggih tidak membuat manusia menjadi robot. Sebaliknya, ia membebaskan manusia dari pekerjaan-pekerjaan repetitif, memberikan lebih banyak ruang untuk berinteraksi, berkreasi, dan menjadi manusia seutuhnya. Dunia kini memandang Indonesia dengan cara yang berbeda, bukan lagi sebagai negara berkembang dengan sejuta masalah, tetapi sebagai sebuah keajaiban ekonomi dan sosial. Para pemimpin dunia datang ke Jakarta bukan hanya untuk berlibur di Bali, tetapi untuk belajar. Mereka belajar tentang bagaimana Indonesia berhasil menyatukan keragaman dalam bingkai demokrasi yang matang. Mereka belajar tentang bagaimana Indonesia melakukan transisi energi bersih secara masif, tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Delegasi dari berbagai negara mempelajari model gotong royong digital kita, sebagai contoh solidaritas sosial di abad ke-21. Paspor Indonesia kini menjadi salah satu yang terkuat di dunia. Warga negara Indonesia bepergian ke berbagai negara tanpa perlu visa, disambut dengan hormat dan kekaguman. Di forum-forum internasional, suara diplomat Indonesia tidak lagi hanya menjadi pelengkap. Pendapat Indonesia mengenai isu perubahan iklim, perdamaian global, dan tatanan ekonomi digital selalu dinanti dan diperhitungkan. Bangsa ini menjadi penengah yang dipercaya dalam berbagai konflik, karena kita membawa pengalaman unik dalam mengelola perbedaan dan membangun jembatan. Indonesia bukan lagi pengikut, melainkan penentu arah percakapan global. Investasi tidak lagi hanya mengalir masuk, tetapi juga mengalir keluar. Perusahaan-perusahaan teknologi dan manufaktur Indonesia kini membuka cabang di Eropa, Afrika, dan Amerika Latin.
Mereka tidak hanya membawa modal, tetapi juga membawa nilai-nilai. Nilai tentang pembangunan yang inklusif, tentang bisnis yang beretika, dan tentang kemitraan yang setara. Para insinyur, dokter, dan seniman Indonesia menjadi talenta global yang dicari. Mereka adalah duta bangsa terbaik, yang melalui karya dan keahliannya, menunjukkan wajah Indonesia yang cerdas, inovatif, dan berdaya saing tinggi di kancah dunia. Secara budaya, pengaruh Indonesia terasa di mana-mana. Film-film dari sutradara Indonesia memenangkan penghargaan di festival film internasional. Musik dangdut dan gamelan memiliki panggungnya sendiri di festival musik dunia. Restoran masakan Padang dan Manado menjadi primadona di kota-kota besar seperti London dan Tokyo. Dunia jatuh cinta pada kekayaan budaya Indonesia, bukan karena eksotisme, tetapi karena kualitas dan keunikan yang ditawarkannya. Indonesia telah berhasil membuktikan bahwa menjadi modern tidak berarti menjadi kebarat-baratan. Kita bisa menjadi negara maju dengan tetap berpijak pada akar budaya kita yang kaya dan kuat. Semua pencapaian ini, semua kemajuan yang kita nikmati hari ini, bukanlah akhir dari cerita. Ini adalah sebuah babak baru, sebuah panggung yang telah disiapkan untuk kalian, generasi muda Indonesia. Panggung ini dibangun dengan keringat dan pengorbanan generasi sebelum kalian. Fondasinya adalah keberanian untuk mendobrak kemapanan, dan atapnya adalah mimpi-mimpi yang berani diwujudkan. Jangan pernah sia-siakan panggung ini. Tugas kalian adalah untuk membuat pertunjukan yang lebih hebat lagi, untuk menulis babak-babak selanjutnya yang lebih gemilang dari apa yang bisa kami bayangkan. Teruslah bermimpi, bahkan lebih tinggi dari langit di atas ibu kota baru kita. Jangan pernah biarkan sinisme atau keraguan memadamkan api dalam dirimu. Jika generasi kami bisa mengubah polusi menjadi udara bersih, dan kemacetan menjadi kelancaran, bayangkan apa yang bisa kalian lakukan. Kalian bisa menemukan sumber energi baru yang lebih bersih. Kalian bisa menciptakan obat untuk penyakit yang belum tersembuhkan. Kalian bisa merancang masyarakat yang lebih adil dan lebih berbelas kasih. Dunia penuh dengan masalah yang menunggu solusi, dan di tangan kalianlah kunci untuk membuka solusi-solusi itu. Namun, mimpi tanpa kerja keras hanyalah ilusi. Kemudahan yang kalian nikmati hari ini, jangan sampai membuat kalian lengah. Teruslah belajar dengan tekun. Asah keterampilan kalian, perkuat karakter kalian, jadilah pribadi yang jujur, yang berintegritas, dan yang peduli pada sesama. Ingatlah selalu semangat gotong royong yang menjadi jiwa bangsa ini. Kemajuan individu tidak akan ada artinya jika tetangga kita masih tertinggal. Angkatlah mereka yang jatuh, bagikan ilmu yang kalian punya, dan bangunlah komunitas yang kuat. Karena kekuatan sejati Indonesia bukan pada gedungnya, tetapi pada manusianya. Indonesia Maju 2045 bukanlah tujuan akhir. Ia adalah sebuah titik awal. Titik awal bagi Indonesia untuk memberikan kontribusi yang lebih besar bagi peradaban dunia. Dan masa depan itu ada di pundak kalian. Kami titipkan bangsa ini kepadamu. Rawatlah ia dengan cinta, bangunlah ia dengan karya, dan harumkan namanya dengan prestasi. Teruslah bergerak maju, karena perjalanan bangsa ini masih panjang dan masa depannya cerah. Jangan pernah berhenti melangkah, wahai nenek misai. Dunia menanti gebrakan kalian.